Nama Yublina Bansoma NIM 101-2022-0211 Kelas F UTS Evaluasi Pembelajaran. Yang pertama, pengertian dan tujuan evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan, pengolahan, interpretasi, dan penggunaan informasi untuk membuat keputusan tentang kualitas pembelajaran. Tujuan utama: mengetahui tingkat pencapaian, mengukur sejauh mana peserta didik lelah menguasai kompetensi yang diharapkan setelah proses pembelajaran. Memberi umpan balik, menyediakan informasi kepada peserta didik mengenai kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki diri. Mendiagnosis kesulitan belajar, mengidentifikasi area di mana peserta didik mengalami kesulitan sehingga pendidikan dapat memberikan bantuan yang tepat. Menilai efektivitas pembelajaran, mengevaluasi metode, materi, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Membuat keputusan, memberikan dasar untuk mengambil keputusan terkaitan promosi, remedial, pengembangan kurikulum, dan kebijakan pendidikan lain. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan hasil pembelajaran kepada pihak-pihak terkait sekolah atau orang tua masyarakat. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Selektif, memilih peserta didik yang paling sesuai dengan kriteria tertentu, misalnya untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Diagnostik, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan faktor-faktor penyebabnya. Penempatan, menentukan posisi yang paling tepat bagi peserta didik dan kelompok belajar atau program pendidikan tertentu. Formatif, memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk perbaikan dan peningkatan. Sumatif, menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu periode pembelajaran, misalnya akhir semester atau akhir tahun. Motivasi, mendorong peserta didik untuk belajar lebih giat. Yang ketiga, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran terpadu, atau evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran, menyeluruh dan berkelanjutan, atau meliputi semua aspek kompetensi dan dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Objektif, atau dilakukan secara adil dan tanpa bias berdasarkan data dan fakta yang relevan. Valid, atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliable, atau menghasilkan hasil yang konsisten jika dilakukan berulang kali atau oleh penilaian yang berbeda. Relevan, atau sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan. Terbuka, atau prosedur evaluasi diketahui oleh peserta didik. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Bermanfaat, atau hasil evaluasi digunakan untuk perbaiki dan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan waktu pelaksanaan. Evaluasi awal dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan perbaikan segera. Contoh kuis singkat, observasi, tugas individu atau kelompok.
Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian secara keseluruhan. Contohnya, ujian semester, ujian akhir. Berdasarkan fokus evaluasi. Evaluasi proses menilai bagaimana proses pembelajaran berlangsung, misalnya interaksi guru-siswa, berpartisipasi siswa. Evaluasi hasil menilai mencapai belajar peserta didik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tes tertulis. Pilihlah pilihan ganda, isinya singkat, benar, salah satu menjodohkan uraian. Tes lisan, tanya jawab, wawancara. Tes perbuatan, itu praktik atau penilaian kinerja simulasi. Non-tes, itu observasi, pengamatan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Wawancara, tanya jawab mendalam dengan peserta didik. Angket, daftar pertanyaan tertulis untuk mempunyai informasi. Yang kelima, langkah-langkah dalam evaluasi pembelajaran. Menentukan tujuan evaluasi. Apa yang ingin dicapai melalui evaluasi ini? Merencanakan evaluasi. Menentukan jenis evaluasi, teknik pengumpulan data, instrumen yang akan digunakan, dan waktu pelaksanaan. Pengembangan instrumen evaluasi. Menyusun soal teks, lembar observasi, angket, atau paduan penilaian lain yang valid dan reliabel. Mengumpulkan data. Melaksanakan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Mengelola dan menganalisis data. Memberikan skor. Mengklasifikasikan jawaban. Menghitung statistik deskriptif, misalnya rata-rata presentasi, dan melakukan analisis kualitatif jika diperlukan. Menginterpretasikan hasil evaluasi. Memberikan makna terhadap hasil analisis data dan mengubah dengan tujuan evaluasi. Menggunakan hasil evaluasi. Menyusun laporan, memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik, serta membuat rencana tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran. Yang keenam, tantangan dalam evaluasi pembelajaran. Subjektivitas penilaian, terutama dalam penilaian non-teks atau soal uraian. Keterbatasan instrumen. Instrumen mungkin tidak sepenuhnya mengukur kompetensi yang diharapkan. Waktu dan sumber daya. Proses evaluasi yang komprehensif memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Pengaruh faktor eksternal. Kondisi lingkungan atau psikologis peserta didik saat evaluasi dapat mengaruhi hasil. Penggunaan hasil evaluasi yang tidak optimal. Hasil evaluasi terkadang hanya menjadi laporan tanpa ada tindak lanjut yang berarti. Dalam evaluasi pembelajaran. Tren dan evaluasi dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian output itu menilai kemampuan peserta didik dalam konteks dunia nyata. Penilaian berbasis kinerja. Fokus pada apa yang dapat dilakukan peserta didik. Penggunaan teknologi, aplikasi dan platform daring untuk administrasi teks, analisis data, dan pemberian umpan balik. Penggunaan portofolio digital untuk mendokumentasi dan merefleksikan proses pembelajaran. Umpan balik yang efektif. Memberikan umpan balik yang efektif, tepat waktu, dan berorientasi pada perbaikan. Memahami materi evaluasi pembelajaran secara
komprehensif akan membantu pendidikan dalam melaksanakan evaluasi yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Apakah ada aspek tertentu dari evaluasi pembelajaran yang ingin dan diskusi lebih? Kesimpulan, evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar. Dengan melakukan evaluasi yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memaksimalkan potensi siswa, dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih.